Pencegahan stunting bukan hanya masalah tentang intervensi gizi, namun kapan anak tersebut terindikasi stunting juga bisa menentukan outcome dari pencegahan stunting untuk anak tersebut. Pada week ketiga hingga week 5 ini, kami sedang melakukan perancangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari Posyandu. Untuk tech stack yang kami gunakan, di sini kami menggunakan Express.js sebagai backend dan kami menggunakan Kotlin sebagai sisi frontend. Kemudian kami menggunakan N8N sebagai API untuk fitur pemeriksaan dengan pemberian gizi anak yang akan langsung didirect ke WhatsApp orang tua, lalu fitur broadcast jadwal Posyandu, dan rekap data yang akan diekspor dalam bentuk Excel. Untuk lebih detailnya, berikut adalah workflow dari N8N kami. Untuk workflow yang pertama, yaitu mengenai pemeriksaan anak. Workflow ini akan berjalan ketika pemeriksaan telah selesai dibuat. Setelah itu, N8N akan mengambil data pemeriksaan anak dari database melalui select rows from a table. Lalu, data akan dirapikan dengan code in JavaScript agar formatnya siap diproses. Berikutnya, data digabungkan di merge, lalu masuk ke AI agent yang bertugas menyusun isi pesan, yang dimana untuk isi pesan ini tidak akan selalu sama. Isi pesan ini akan bergantung kepada hasil pemeriksaan anak. Setelah teks selesai dibuat, workflow akan melakukan langkah terakhir, yaitu wait yang diperlukan untuk mengatur jeda pengiriman. Lalu HTTP request digunakan untuk mengirim pesan tersebut ke WhatsApp orang tua melalui layanan WhatsApp API yang dipakai. Terakhir, workflow juga mengirimkan respon to webhook sebagai tanda bahwa proses telah selesai dibuat. Di workflow yang kedua, yaitu mengenai broadcast atau kirim pesan, setelah request diterima, N8N akan menjalankan SQL query untuk mengambil data utama. Lalu ada query tambahan untuk mengambil nomor orang tua. Kemudian ada node code in JavaScript untuk menyiapkan atau menyesuaikan data sebelum diproses lanjut. Semua hasil dari beberapa sumber ini digabungkan di node merge, lalu dirapikan lagi di edit fields. Berikutnya, data dipecah menggunakan split out, jadi setiap item bisa diproses sebagai pengiriman yang terpisah. Agar pengiriman tidak bertabrakan atau kena limit, ada node wait sebagai jeda, lalu pesan dikirim melalui HTTP request ke layanan tujuan. Dan workflow ini juga bisa memberikan respon balik melalui respon to webhook. Di workflow yang terakhir, yaitu mengenai rekap atau ekspor data. Jadi, saat ada request masuk, N8N akan langsung berjalan. Lalu, data diambil dari database lewat node select rows from a table. Setelah itu, N8N melakukan loop over items untuk memproses data satu persatu. Di dalam loop ini, sistem mengambil pemeriksaan terbaru, lalu mengembalikan data Posyandu, kemudian semuanya digabungkan di dalam merge. Kalau sudah tergabung, datanya dirapikan di edit fields supaya formatnya sesuai kebutuhan. Terakhir, hasilnya dikonversi menjadi file Excel atau XLSX dan N8N mengirimkan outputnya kembali lewat respon to webhook. Selama beberapa bulan, kami sudah merancang aplikasi Pantau Si Kecil, di mana aplikasi Pantau Si Kecil ini merupakan aplikasi digitalisasi Posyandu yang bisa membantu kader Posyandu untuk mendata data balita secara digital dan juga secara otomatis memberikan saran gizi kepada orang tua balita dan juga memberikan broadcast atau menyebarkan jadwal ke orang tua balita itu sendiri. Di mana fokus kami pada minggu ini adalah untuk melakukan uji coba ke lapangannya langsung, yaitu adalah Posyandu itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami uji coba, diantaranya adalah fitur-fitur utama dari aplikasi ini dan juga melakukan uji ketahanan untuk aplikasi ini, di mana beberapa hal-hal yang bisa kami ambil dari uji coba kali ini adalah yang pertama, UI atau navigasi yang terlalu kompleks untuk kader Posyandu itu sendiri. Yang kedua adalah traffic, ya, aplikasi yang tidak kuat untuk menahan traffic sebanyak itu saat Posyandu sedang melaksanakan kegiatannya. Dan yang terakhir adalah WhatsApp API yang menggunakan WhatsApp API tidak resmi, di mana kami membutuhkan NIB untuk mendaftarkan WhatsApp API bisnis, yaitu adalah WhatsApp API yang resmi di
bisa digunakan tanpa terjadinya yang namanya blokir. Nah, berikut tanggapan orang-orang mengenai aplikasi kami. Masih manual ya, nomornya nanti ditulis manual, nanti ada printer. Jadi ketika ibu masukin di app itu, kan nanti kita kasih tab ya, tab sama printer. Ibu bisa isi kan, Langsung ya, enak ya printer nanti langsung di print. enak ya, jadi alhamdulillah terima kasih banyak Ya, bantuannya, jadi bisa langsung kelihatan, ya jadi betul. bisa langsung jaraknya gitu. Nanti tunggu semoga ya insya Allah sebelum puasa udah bisa dilakukan. Ya. Berat tapi bagus juga ya, jadi langsung terdeteksi oh ini dengan usia segini berat. Minggu ke-6 ini merupakan minggu yang sangat penting atau tahapan yang sangat penting untuk pengembangan aplikasi kami ini. Karena uji coba yang sudah kami lakukan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kami tanyakan pada tahap implementasi dan juga tahap development. Dan semua masukan dan juga semua hal yang kami dapat dari uji coba ini sudah kami masukkan sebagai saran dan juga akan kami improve ke depannya. Untuk apa? Agar generasi muda Indonesia bisa tumbuh secara optimal. Sesuai dengan tagline kami, karena tumbuh sehat adalah hak setiap anak. Yuk cegah stunting dengan Pantau Si Kecil.